pada kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lewatkan satu malam pun. Pastikan kita hadir setiap malam, kita mengajak keluarga, teman, saudara, ataupun kerabat yang rindu untuk menerima berkat-Nya. Pekabaran hari ini akan dibawakan oleh Bapak L. Panjaitan, akan memberikan pengertian kepada kita sehubungan dengan sangkakala pertama. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita menyanyikan lagu show nomor 371, Aku Kelak Pandang Raja di Surga, dan sebagai doa buka akan dibawakan oleh Bapak DB Syahaan. Sama-sama. Aku kelak pandang Raja di surga, aku rindu ke sana. Di pantai emas, di kota mulia, dengan Yesus selamanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Nanti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja dalam negeri penuh sukacita, di mana tiada malam. Aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Aku kelak pandang dan puji Raja, dan melihat wajahnya. Aku akan nyanyikan rahmat-Nya yang menuntun ke surga. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Dari hari ke hari Tuhan sudah izinkan kami untuk memulai sukacita. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan keselamatan. Sampai pada malam ini ya Tuhan, Kau hadirkan kami yang rindu mendengarkan sabda Tuhan melalui ibadah KKR ini. Seberapapun kami yang hadir baik di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di Zoom pada saat ini, kiranya kuasa Tuhan akan menyertai kami dimanapun kami berada, agar ibadah KKR ini boleh berjalan dengan baik, diberikan kelancaran oleh karena kami rindu bahwa Tuhan yang akan kami tinggikan. Bapa di surga, ketika kami memulai pada malam ini untuk pembicara Bapak L. Panjaitan, kami mau menyerahkan hamba Tuhan ini atas kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan dari sabda Tuhan dapat membangunkan kerohanian masing-masing kami.
untuk kami boleh semangat hidup ini bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan. Bila mana ada yang tidak sempat hadir oleh karena dalam keadaan sakit, pada saat ini Tuhan akan melawat mereka satu persatu untuk memberikan kesembuhan dan juga kekuatan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami pada malam ini. Mengampuni dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Sela Syahaan. Hari aku selalu berjalan, ku teguh menghadapi cobaan. Percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah. Ditanggungnya semua bebanku, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dilindunginya akan umat-Nya, dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku dalam pencobaan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Hiburan-Mu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Terima kasih atas lagu pujian yang telah disampaikan. Kita akan masuki jam khotbah. Kita akan nyanyikan lagu tema, lagu nomor 169. Kita akan sama-sama berdiri dan menyanyikan, dan
host akan memutarkan video dari The Pastor. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menuntun kami boleh mengikuti rangkaian ibadah KKR pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari malam ke malam, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari mana resnya? Oke. Bisa. Selamat malam kepada seluruh umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan senantiasa, baik yang ada di gereja kita maupun yang mungkin mengikuti ibadah KKR ini melalui virtual Zoom, ya, virtual Zoom. Kita sangat bersyukur tentunya oleh karena berkat yang sangat luar biasa. Dari malam ke malam kita akan mempelajari firman Tuhan dari mulai malam ini sampai tanggal 23 Oktober nanti. Dan kita bersyukur untuk itu. Setelah beberapa lama tentunya kita tidak mengikuti rangkaian KKR. Bahkan beberapa bulan ini kita diliputi oleh rasa takut, ya. Rasa takut, cemas akan keadaan dunia ini, akan keadaan kita,
bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Namun dari mulai malam ini dan malam-malam yang akan datang, kita dapat bersukacita karena ada janji pengharapan bagi kita. Ada janji keselamatan untuk umat-umatnya. Itulah sebabnya pekabaran ini diambil berjudul dengan tema sepanjang Minggu KKR ini adalah pekabaran sangkakala Allah bagi umatnya di zaman akhir. Artinya pekabaran sangkakala Allah bagi umatnya di zaman akhir ini, di zaman kita saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk kita, untuk keselamatan kita? Tentunya kita akan belajar bersama-sama. Tadi sudah saya katakan bahwa sepanjang malam, selama 7 malam, kita akan berbicara tentang sangkakala Allah. Dan malam ini, sangkakala pertama kita akan pelajari bersama-sama. Dan besok, sahabat saya Bapak Besihan akan berbicara tentang sangkakala kedua. Dan selanjutnya, pendeta kita akan berbicara tentang sangkakala ketiga. Apa yang dimaksud dengan sangkakala ini? Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Sangkakala pertama disebutkan hujan es, api, bercampur darah. Kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia katakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saya katakan sekali lagi, maka genaplah keputusan rahasia Allah pada saat sangkakala dari malaikat yang ke-7 ini dibunyikan. Sesungguhnya apa rahasia? Apa yang dimaksud dengan keputusan rahasia Allah ini? Sesungguhnya keputusan rahasia Allah adalah keselamatan kita. Keselamatan yang akan disampaikan kepada kita. Bahwa kehidupan kita tidaklah kekal di dunia ini. Kehidupan kita akan berada di sorga. Inilah yang akan dibuka oleh Allah. Dan ini akan kita pelajari dari malam ke malam seterusnya. Inilah yang disebutkan sangkakala itu, ya. Kita melihat beberapa bentuk sangkakala. Ada yang terbuat dari tanduk-tanduk hewan, ya, tanduk kerbau, tanduk rusa, ya, bermacam-macam dari hewan yang bertanduk bisa digunakan untuk alat tiup atau sebuah sangkakala atau juga disebutkan trompet. Bahkan juga dari kerang, ya, kerang yang besar itu bisa juga digunakan. Kalau mungkin orang Arab mereka menari-nari tari-tarian, orang India juga pernah kita lihat itu yang ditiup-tiupkannya. Itulah bentuk sangkakala, ya. Kita melihat pendeta kita, pendeta Raymond Lohonoman, ya, sedang meniup sangkakala itu. Saya tidak tahu di mana lokasi beliau melihat itu. Tapi sangat luar biasa. Ini zaman-zaman kuno, ya, zaman-zaman kuno. Kalau sekarang berbagai macam juga sangkakala, ada yang dari logam, ada juga yang dari kertas-kertas juga bisa digunakan apa? Untuk sangkakala atau untuk sebuah trompet. Dan tentunya sangkakala ini mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, ya, mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita melihat nanti di dalam zaman Alkitab apa kegunaan daripada sangkakala tersebut. Sangkakala atau disebut dalam bahasa Ibrani shofar, ya, shofar. Juga kalau disebut dengan bahasa Indonesianya di dalam kamus besar bahasa Indonesia, shofar adalah trompet, ya, trompet. Dan juga sangkakala atau juga napiri.
Shofar ini atau sangkakala ini adalah bunyi-bunyian yang tidak bernada, yang dibunyikan sekedar untuk memberi suara ribut. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 27, disebutkan kisah tentang Ehud, salah seorang hakim bangsa Israel. Bagaimana kisahnya? Ya, bagaimana kisahnya? Kalau kita melihat, kita mulai di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12. Hakim-Hakim 3 ayat 12 disebutkan di sana, oleh karena kejahatan bangsa Israel, maka Allah menyerahkan bangsa ini ke tangan Moab, ya, tangan Moab. Dan akhirnya pada saat peperangan terjadi, maka kalahlah bangsa Israel ini dan akhirnya menjadi pembayar upeti kepada bangsa Moab dan teman-temannya. Begitu lama, ya, begitu lama penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Israel ini akibat kejahatan mereka. 18 tahun mereka ditawan. Namun oleh roh Tuhan diutuslah hakim Ehud ini. Ketepatan Ehud ini, kalau kita melihat Hakim-Hakim 3 dari mulai ayat 12, dia adalah pengantara untuk membayar upeti, ya, yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Raja Moab pada saat itu. Namun oleh karena roh Tuhan, akhirnya dia pun mengasah sebuah pisau, lalu pada saat mengirimkan upeti dari bangsa Israel ini, dia mempunyai satu rencana, ya, satu rencana menghadap raja. Lalu singkat cerita, akhirnya dia berhasil membunuh raja tersebut berdua pada saat itu dengan raja itu. Lalu berhasil dia keluar di Gunung Efraim, dia bunyikanlah sangkakala ini. Dia bunyikan sangkakala ini, maka terdengarlah ke seluruh penjuru bangsa Israel dan datang ke tempat itu. Dan Ehud memberitakan bahwa bangsa Moab telah diberikan untuk bangsa Israel. Mari kita ke sana, katanya. Dan mereka membunuh begitu banyak, ya, bangsa Moab, pasukan-pasukan Moab pada saat itu. Hampir 10.000. Ya, para pasukan-pasukan Moab dikalahkan oleh bangsa Israel. Jadi kita melihat melalui sangkakala ini dapat juga apa? Mengumpulkan, ya, mengumpulkan bangsa Israel ini. Shofar atau sangkakala ditiupkan untuk menarik perhatian orang kepada bunyi dan mengumpulkan orang-orang di titik suara sangkakala. Jadi sangkakala ini juga sangat apa? Sangat mantap kalau digunakan untuk dapat mengumpulkan banyak orang. Dan saat ini juga sering digunakan hal itu, ya, untuk memulai upacara pun, upacara-upacara kenegaraan, upacara-upacara militer. Kita sering apa? Melihat digunakan trompet ini atau sangkakala ini. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34 juga sangkakala ini dibunyikan oleh Gideon untuk mengerahkan suku-suku lain mengikuti dia. Di dalam Samuel 13 ayat 3 juga, pada waktu Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba dan terdengar oleh orang Filistin, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala. Saya agak terganggu melihat ini Pak Pendeta. Ini gimana ini? Terganggu membacanya saya untuk gambar ini. Jadi terpotong tulisan ini. Saya harus lihat sana supaya jangan ada yang kurang. Nah itu. Supaya nyaman saya bacanya. Oke, kita ulangi. 1 Samuel 13 ayat 3.
Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Palestina yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Palestina. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Jadi Saul yang menyuruh ya supaya dibunyikan sangkakala supaya orang Ibrani mendengarnya. Mereka tahu bahwa Palestina sudah kalah, dibuat oleh Yonatan anaknya. Di dalam Yesaya 18 ayat 3, demikian bunyinya, hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Jadi, baik panji-panji, pada waktu ini pesan kepada orang-orang Ethiopia, Yesaya berpesan supaya mereka tajam bila mana melihat panji-panji dinaikkan. Dan bila mana sangkakala ditiupkan, mereka tajam juga untuk apa? Mendengar. Karena itu adalah suara Allah. Di dalam Yesaya 27 ayat 13 juga dikatakan, pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Agak macet. Tolong. Inilah agak susahnya kalau main laptop ya. Laptop. Ini nggak bisa ya, mau digeser-geser ya. Loading. Oh. Jadi kita tadi sudah ketahui bahwa fungsi sangkakala ini adalah dapat untuk memanggil orang untuk berkumpul, ya, memanggil orang untuk berkumpul. Itu juga terdapat di Bilangan 10 ayat 3. Apabila kedua napiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Sangkakala juga dapat digunakan berfungsi sebagai alarm yang dibunyikan sebagai tanda perang. Di dalam Bilangan 10 ayat 9 dikatakan, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan napiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Kita melihat di dalam Bilangan 10 ayat 9, bangsa Israel juga diingatkan oleh Tuhan supaya pada saat mereka mengalami mungkin kesesakan, mengalami mungkin rasa khawatir akan kalah dalam peperangan itu, bunyikan sangkakala itu katanya. Bunyikan sangkakala itu agar Tuhan mengenalmu. Sangkakala juga digunakan pada acara perayaan atau festival keagamaan. Itu dapat dilihat di Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup napiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi pada waktu bangsa Israel pun melakukan upacara-upacara perayaan atau festival keagamaan, haruslah meniupkan sangkakala atau trompet. Karena pada saat mereka meniup trompet itu atau meniup sangkakala itu, supaya mereka diingat
di hadapan Allah, bahwa mengakuin, bahwa dikatakan akulah Tuhan Allahmu, katanya kepada bangsa Israel. Dan juga digunakan pada pelayanan Ka'bah. Di dalam 2 Tawarik 5 ayat 12 dikatakan, demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asap, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan bercakap ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup napiri. Jadi pada waktu upacara Ka'bah, sangkakala juga dibunyikan, bahkan disebutkan 120 orang, ya. Bagaimana bunyinya itu 120 orang menggunakan trompet. Jadi sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa kegunaan sangkakala tersebut. Ada lagi di dalam kasus khusus bahwa trompet atau sangkakala ini juga bisa apa? Bisa mengalahkan musuh. Bisa mengalahkan musuh. Itu terjadi di dalam kasus khusus Gideon. Gideon pernah menggunakan trompet untuk membuat musuh-musuh Israel panik dalam menyerang mereka. Kita melihat di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 19 dan 20 disebutkan, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya, untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Kita melihat hasilnya bahwa Gideon menang, ya, menang dalam peperangan itu hanya menggunakan apa? Sangkakala atau trompet. Jadi sangkakala bisa juga untuk mengalahkan musuh, tapi bukan trompet atau sangkakala yang sembarangan ditiup, ya. Sangkakala juga bisa digunakan sebagai tanda peringatan akan bahaya. Yeremia 4 ayat 5 dikatakan, beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Di dalam Yeremia 4 ayat 19 ayat 21 juga disebutkan, aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu, dan mendengar bunyi sangkakala itu. Kita melihat sangkakala juga dibunyikan pada saat tanda-tanda bahaya tertentu. Hal ini juga masih sesungguhnya berlaku sekarang. Ya, di banyak tempat juga masih menggunakan trompet kalau ada tanda bahaya atau mungkin kebakaran. Bahkan sekarang ini mungkin sudah berganti, ya, sudah berganti. Ada yang mukul lonceng, ada yang sirene, bermacam-macam bentuknya. Tapi kalau dulu sangkakala itu begitu sentral sifatnya, begitu penting, ya, begitu penting. Apa saja digunakan dalam acara, dalam perkumpulan, selalu menggunakan trompet. Bahkan di dalam nyanyian-nyanyian kudus pun di Ka'bah suci digunakan trompet. Di dalam Yehezkiel 33 ayat 3 sampai 6 dikatakan, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang
ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kita melihat di dalam Yesaya 33 ayat 3 ini dan 4. Bahkan kalau pada saat itu bangsa Israel yang telah mendengarkan sangkakala itu, tapi tidak mengindahkannya katanya. Ya, udah tahu ada bahaya, tapi tidak mengindahkannya. Malah dia mungkin santai di dalam rumahnya. Bila mana musuh datang benar-benar dan dia dibunuh untuk itu, darahnya katanya tertumpah kepada dirinya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepada sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini juga adalah menjadi satu teguran bagi kita saat ini. Di saat nasihat-nasihat firman Tuhan disampaikan, apakah umat-umat Tuhan sungguh-sungguh mau mendengarkannya, sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau menerima nasihat Tuhan, sehingga nyawa kita diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 6, sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak dapat mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-33 3-6 banyak pelajaran rohani yang kita dapatkan. Sangkakala adalah juga berita firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Apakah kita menyampaikan juga kepada orang lain untuk keselamatan mereka? Dikatakan pada saat mungkin kita tidak menyampaikan kembali pekabaran itu kepada orang lain, kita mempunyai pertanggungjawaban khusus. Orang lain katanya, bisa saja itu keluarga kita, bisa saja itu sahabat kita, bisa saja itu tetangga kita, akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Kenapa enggak kamu beritahu kepada saya keselamatan itu? Bayangkan. Itulah sebabnya melalui ayat ini sesungguhnya tidak perlu gentar untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah itu. Bahkan pelajaran, nasihat-nasihat keselamatan itu kita harus bagikan. Supaya jangan kita nanti dituntut untuk menerima pertanggungjawaban dari saudara-saudara kita yang lain. Amos 3 ayat 6. Adalah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Amos 3 ayat 6 berbicara kalau sudah ditiup sangkakala, apakah tidak ada kegemetaran untuk umat-umatnya, untuk seluruh kota. Sesungguhnya pada saat sangkakala dibunyi, harus ada rasa takut, rasa gemetar, sujud untuk menyembah Tuhan. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 10, dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Jadi sangkakala juga dibunyikan pada waktu mengurapi seorang raja. Jadi begitu banyak fungsinya, ya, mengurapi raja di bait yang kudus, di dalam perkumpulan, selalu sangkakala ini dibunyikan. Bahkan di dalam Raja-Raja 1 ayat 36 demikian bunyinya. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Jadi pada waktu Salomo juga menjadi raja, napiri atau sangkakala dibunyikan. Tadi kita sudah belajar tentang Gideon, ya, di dalam kasus khususnya bagaimana mereka mengalahkan musuh-musuh oleh karena bunyi sangkakala atau trompet tersebut. Bahkan di dalam Yosua 6
Kita tahu oleh karena sangkakala dibunyikan, bangsa Israel berperang hanya dengan sangkakala, maka tembok Yeriko dihancurkan mereka. Tapi saya katakan bukan sekedar bunyi, ya, ada aturannya, dan Tuhan yang menetapkan aturan itu sehingga terjadilah demikian. Mungkin kalau pada saat Tuhan membuat satu peraturan kepada bangsa Israel itu yang dipimpin oleh Yosua, dan bangsa Israel tidak mau mengikutinya, maka tidak akan ada keajaiban, maka tidak akan ada kekalahan atau tembok runtuh di Yeriko. Tapi oleh karena sangkakala ini dibunyikan dengan peraturan yang dibuat oleh Tuhan, dan mereka mau melakukannya, maka tembok Yeriko itu pun runtuh. Dan mereka memenangkan peperangan tersebut. Kalau kita melihat ke 12 pengintai, sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Yosua dan temannya adalah benar. Mereka akan menguasai kota Kanaan. Bukan seperti isu dari 10 pengintai yang lainnya, bahwa tentara di Kanaan itu orangnya besar-besar seperti raksasa, kita akan diremukkan. Ternyata salah, tetapi mengikuti perintah Tuhan. Makna rohaninya kita pun mungkin dibuat dunia ini takut. Rasa cemas pada waktu COVID-19 ini di bulan 6 sampai bulan Agustus begitu mengerikan. Saya kira semua takut. Saya merasa tidak ada apa-apa pada waktu saya, sementara rumah kami ketepatan di belakang, akhirnya saya pas ketepatan cangkruk di depan rumah saya. Waduh, Om ini enak, kata mereka. Ketepatan rumah kami itu dekat dengan makam-makam Islam, makam Kristen, makam Cina juga ada di situ. Kenapa Mbak? Saya katakan demikian. Om enak di belakang, nggak dengar suara apa-apa katanya. Kalau kami yang di depan ini Om selalu cemas, selalu takut. Bisa sampai 5 atau 10 kali orang berjalan mengantar jenazah. Ada yang sirene, ada yang berjalan kaki bersama-sama. Begitu menegangkan katanya. Saya tidak tahu. Walaupun dalam hati saya pun lagi bergumul pada saat itu. Oleh karena mantu saya, anak saya, cucu saya juga kena COVID yang begitu mengkhawatirkan. Kita melihat begitu mencekam pada waktu bulan Juni, Juli, Agustus kemarin. Tapi kita melihat, puji Tuhan, pada malam hari ini kita berkesempatan menerima pelajaran keselamatan yang Tuhan akan berikan. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang melindungi kita, yang memberikan tempat bagi kita. Kalaupun beristirahat, Tuhan akan memberikan tempat surga bagi kita. Di dalam Keluaran 19 ayat 10 sampai 13 juga peringatan Allah. Tuhan melarang orang Israel mendekati Gunung Sinai pada saat dia akan datang kepada umatnya. Kecuali saat sangkakala dibunyikan, barulah mereka boleh mendekat. Kita melihat Allah juga membuat peraturan kepada bangsa Israel pada waktu di Gunung Sinai. Nggak boleh mendekat, kecuali sangkakala dibunyikan. Ini mengingatkan bangsa Israel agar beribadah di bait suci. Meniup sangkakala berjalan bersama dengan doa yang mengingatkan perjanjian Allah dengan umatnya. Mengingatkan umat Allah agar bersedia bagi hari Tuhan dan memanggil Allah untuk menyelamatkan umatnya. Memberi tanda peringatan kepada umat Allah bahwa sebentar lagi Allah akan turun mendekati umatnya. Konsep inilah yang melatar belakangi sangkakala di dalam buku Wahyu. Trompet atau sangkakala mengingatkan bangsa Israel
pada waktu perjalanan mereka di padang belantara, yang sementara berkemah supaya berkemas-kemas karena mereka harus segera berangkat. Sangkakala Allah mulai dibunyikan saat materai yang ketujuh akan dibuka. Kita melihat di dalam Wahyu 8 ayat 7, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan kepada bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Kapan pertama kali Alkitab menuliskan adanya fenomena hujan es yang bercampur api sehingga menimbulkan pertumpahan darah? Karena banyak hewan, binatang, dan manusia yang luka, bahkan mati oleh karena tertimpa akan hal ini. Benar sekali. Pada waktu peristiwa tulah ketujuh di Mesir, saat orang Israel hampir keluar dari tanah Mesir, muncullah air menjadi darah. Selain itu, pada waktu peristiwa kebinasaan Sodom dan Gomora, di mana Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, sehingga menimbulkan pertumpahan darah atau kematian bagi banyak manusia dan binatang. Jadi kalau sudah diturunkan ini baik melalui sangkakala pertama, akan banyak kematian. Ini juga terjadi pada waktu tulah di Mesir. Ini juga terjadi pada waktu Sodom dan Gomora dibinasakan. Jadi hujan es dan api bercampur darah merupakan gambaran atau simbol dari kemarahan atau hukuman Tuhan kepada musuh-musuh umat Tuhan, atau bahkan kepada umatnya yang tidak setia. Jadi hujan es, api, campur darah, itu semata-mata bukan untuk musuh-musuh saja. Bukan untuk musuh-musuh umat Tuhan. Tetapi untuk kita pun akan terjadi. Akan terjadi kalau kita tidak setia. Kita melihat Sodom dan Gomora adalah di sana ada umat Tuhan yang sesungguhnya setia. Namun apa yang terjadi? Mereka semua istrinya dibinasakan. Hagai 2 ayat 17 menerangkan bagaimana Allah menggunakan fenomena alam ini untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar perintah Tuhan. Tidak hanya musuh-musuh umat Tuhan, bahkan umat Tuhan sendiri yang melanggar perintah Tuhan, hukuman api diberikan kepada mereka. Jadi sangkakala pertama adalah penghakiman Tuhan yang ditujukan kepada umat-umat Allah yang murtad, yang telah menyimpang. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dimulai dalam Ka'bah Allah. Jadi penghakiman pertama adalah dimulai dari umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan akan diseleksi, dihakimi. Bukan di luar yang di luar, tapi pertama-tama kita, saya dan saudara, yang dihakimi oleh Tuhan. Di dalam buku Gadkares Vol 2 halaman 237, Mervyn Maxwell mengatakan, saya akan baca bahasa Indonesia saja, dan ini mengacu pada peristiwa penghancuran tembok Yerusalem oleh pasukan Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Jadi kesimpulannya adalah sangkakala Allah pertama adalah merupakan penghakiman awal yang Allah berikan kepada umat-umat Allah. Dalam hal ini orang Israel dan kita saat ini, setelah mereka menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus di kayu salib. Kita juga saat ini dalam penghakiman. Apakah kita tetap setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Bisa saja corona ini adalah sangkakala pertama yang memperingatkan kita bahwa hidup kita tidak kekal di dunia ini. Siapa yang tidak terkejut dengan musibah
sampar 2 tahun berturut-turut. Walaupun bisa saja waktu tahun 1918 di Spanyol, ada flu Spanyol yang menghabiskan jauh lebih banyak, tapi kita belum lahir pada saat itu. Tapi kenyataannya, mata kita, telinga kita yang mendengar saat ini begitu mengerikan. Dan bisa saja keluarga kita, saudara kita, ada yang mendahulu kita karena corona ini. Kalau kita katakan, oh puji Tuhan, oleh karena berkatnya saya masih hidup. Benar. Apakah orang-orang yang meninggal karena corona tidak diberkati? Belum tentu. Yang jelas adalah kita hidup, kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kita diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk mendengarkan pekabaran firman Allah itu, untuk mendengarkan sangkakala bahwa kita akan diselamatkan. Mereka masih diberi kesempatan sampai akhirnya kesempatan itu berakhir seiring dengan kematian Stefanus. Seperti yang dicatat dalam Kisah 7 ayat 54-60. Kita tidak bicara tentang sejarah bangsa Israel yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tapi kita bicara kepada diri kita sendiri yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan tentunya untuk mengadakan koreksi kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah mendengar Tuhan berbicara? Apakah saya sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah sungguh-sungguh saya kesombongan sudah saya hilangkan dalam diri saya? Apakah saya sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama? Apakah saya benar-benar sudah menjadi orang yang suka melayani? Saya nggak tahu sahabat-sahabat yang lain yang mempunyai kesaksian tentang COVID ini. Tetapi jujur saya katakan, mantu saya saja hampir menyerah. Saya berpikir-pikir, ternyata bisa saja orang yang meninggal COVID itu tenang. Karena apa? Hanya napas. Nggak kuat napas, selesai. Itu yang dialami oleh menantu saya. Dia katakan kepada anak saya sudah nggak sanggup. Saya menyerah saja. Untung saja mereka saling menguatkan. Bagi orang yang mungkin mengalami, keluarganya ada yang terpapar. Saya sendiri pada saat itu puntang-panting. Lari ke sana, lari kemari. Karena mengerikan corona itu. Bayangkan anak, mantu dan cucu saya ada di apartemen yang bisa saja meninggal mereka. Oleh karena penyakit. Karena kita melihat saudara-saudara kita yang lain. Kadang-kadang satu keluarga baru meninggal orang bapaknya, 1 hari kemudian meninggal anaknya. Dalam 2 hari, 2 anggota keluarga meninggal. Siapa yang nggak takut? Kita saat ini hidup, punya kesempatan untuk menerima penghakiman itu. Menerima penghakiman pertama itu. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar bertobat? Apakah kita sudah benar-benar mengoreksi diri kita menjadi orang yang lebih baik? Seperti lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Saya nggak tahu apakah hanya sebuah lagu bagi saya. Saya nggak tahu langkah-langkah hidup saya ke depan. Karena saya mungkin punya istri. Saya punya anak-anak yang bisa saja menghambat untuk hidup saya lebih dekat kepada Tuhan. Ada yang mungkin saja istrinya setia kepada Tuhan, tapi suaminya menghalangi dia. Ada yang setia kepada Tuhan rumah tangga ini, tapi anak-anaknya menghalangi dia. Saudaraku, ini menjadi sebuah koreksi bagi umat-umat Tuhan. Sangkakala pertama telah dibunyikan, menjadi peringatan kepada umat-umat Tuhan agar semakin setia,
agar semakin setia melalui penyakit sampar yang saat ini masih berlangsung. Dan peneliti menyatakan, menuliskan, melihat akan ada yang ketiga. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya tidak ada lagi yang kita banggakan. Kalau dikatakan corona itu untuk orang miskin, tidak. Kalau dikatakan untuk orang kaya, orang miskin juga ada yang meninggal. Jadi semua komunitas manusia mengalami hal yang sama. Itulah fenomena yang luar biasa. Bisa saja itu menjadi penghakiman permulaan bagi kita yang ada di dunia ini. Kiranya pelajaran ini menjadi satu koreksi bagi kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Bapa di surga, pada malam hari ini, sangkakala pertama telah kami pelajari bersama-sama maksud dan tujuan Tuhan untuk keselamatan umat-umat-Mu. Tuhan, kami adalah orang berdosa. Namun kami rindu Tuhan untuk bersama-Mu di surga. Itu sebabnya Tuhan, ajar-ajari kami. Tetaplah tuntun kami, agar kami tetap setia di jalan-Mu. Di dalam nasihat-nasihat-Mu Tuhan, mungkin kami sering jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan, ampuni kami dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami akan bangkit kembali. Dan kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Pelajaran firman Tuhan malam hari ini, hamba mengakui tidaklah sempurna ya Bapa. Namun hamba yakin Tuhan akan menyempurnakan kalimat-kalimat yang hamba katakan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang saat ini mendengar pekabaran ini. Baik di jemaat Tuhan di gereja ini maupun melalui virtual dan Zoom. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang telah mendengar pekabaran ini, baik itu melalui virtual Zoom, YouTube, dan di jemaat Tuhan ini. Biarlah hidup kami semakin berbahagia bersama dengan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas pekabaran pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak El Panjaitan tentang sangkakala pertama. Kami masih tetap mengundang kepada seluruh umat-umat Tuhan untuk hadir besok pada pukul 7 sore untuk hari kedua yang berjudul Sangkakala Kedua yang akan dibawakan oleh Bapak B. Syahaan. Tetap semangat. Siapa yang merasa terberkati pada malam hari ini oleh pekabaran dari Bapak El Panjaitan, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.